Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai hari ini setia nongkrong-nongkrong santai sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Bagi teman-teman yang mungkin kondisinya hari ini sedang sakit atau ada keluarganya yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya, dan bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam persoalan finansial, mari kita doakan sama-sama semoga Allah segera memberi solusi dalam persoalan rezekinya. Oke, hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang sebuah postingan dari Pioneers Media. Ada sebuah peringatan dari Dr. Nicholas Kokalis terhadap para pionir. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana melindungi kata sandi yang dimiliki oleh dompet Pi kita, teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam Pi Network, setiap pionir memiliki wallet atau dompet yang di situ ada kata sandi yang harus kita lindungi, teman-teman. Jadi di dunia mata uang digital yang menarik ini, menjaga aset yang kita miliki ini sangat penting, teman-teman. Dr. Nicholas Kokalis sebagai seorang founder dari Pi Network, dan dia juga ahli dalam persoalan security, ini memberikan jawaban sederhana namun kuat terhadap kekhawatiran umum tentang bagaimana memastikan keamanan kata sandi dompet yang kita miliki, teman-teman. Jadi panduan komprehensif ini mengungkapkan pentingnya bahwa hanya memasukkan kata sandi Anda di wallet Pi dalam browser Pi. Selain itu juga kita akan menjelajahi ekosistem aplikasi Pi, terutama berfokus pada aplikasi yang belum terverifikasi dan langkah pencegahan yang terkait, teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini kita perhatikan ada hal kecil yang kelihatannya sepele namun akan menyelamatkan koin kita dari penipuan, teman-teman. Jadi jangan pernah memasukkan passphrase sandi Anda di dalam Pi browser kecuali menggunakan alamat pi-wallet.py. Dan kalau seperti ini, alamat-alamat yang tidak jelas ini jangan pernah kita memasukkan frase sandi kita ke dalam alamat-alamat yang belum kita ketahui, teman-teman. Jadi ada penekanan dari Dr. Nicholas Kokalis, kita hanya boleh memasukkan passphrase ini di wallet.py. Ketika berbicara tentang kata sandi dompet Pi Anda, ada satu aturan emas yang sangat penting. Jangan pernah memasukkannya di tempat lain kecuali di wallet Pi di dalam browser Pi, teman-teman. Jadi dalam alamat wallet Pi, dan itu pun harus dilakukan dalam browser Pi, jangan di dalam browser-browser lain. Dr. Nicholas Kokalis menekankan pentingnya mematuhi praktek ini. Dengan melakukannya, Anda memastikan bahwa SDK pembayaran yang benar dilakukan dan akan melakukan pemanggilan dompet yang sebenarnya, teman-teman. Jadi ada semacam sistem atau coding di dalam Pi browser yang akan langsung menuju ke dompet yang asli apabila kita melakukan hal tersebut. Lapisan keamanan ekstra ini adalah cara sederhana namun efektif untuk mencegah akses yang tidak sah dan adanya potensi pelanggaran dan penipuan, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang menavigasi aplikasi dalam ekosistem Pi Network. Jadi memang kita tahu bahwa di dalam Pi Network banyak sekali aplikasi yang banyak developer yang bergabung dalam ekosistem Pi Network, tetapi banyak juga aplikasi yang belum terverifikasi. Ekosistem jaringan Pi penuh dengan aplikasi inovatif, masing-masing dirancang untuk meningkatkan pengalaman Anda. Namun, Dr. Nicholas Kokalis menyarankan kewaspadaan, terutama saat berurusan dengan aplikasi yang belum terverifikasi. Aplikasi ini dalam pengembangan dan dipamerkan untuk tujuan pengujian, teman-teman. Jadi mereka belum menjalani proses verifikasi penuh oleh core team dan mungkin memiliki kerentanan.
Para pionir disarankan untuk berhati-hati dan menghindari berbagi informasi sensitif atau kata sandi dengan pihak eksternal, teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul di dalam benak para pionir. Yang pertama adalah, apa arti memasukkan kata sandi hanya di Wallet Pi? Jadi jawabannya, teman-teman, memasukkan kata sandi Anda secara eksklusif di Wallet Pi, sekali lagi, itu adalah untuk memastikan bahwa dompet yang sebenarnya itu diakses melalui SDK pembayaran yang benar, dan ini akan meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana URL browser Pi berubah selama transaksi? Jadi jawabannya, teman-teman, ketika aplikasi Pi menggunakan SDK pembayaran yang benar, URL browser Pi akan berpindah ke Wallet Pi dan menunjukkan lingkungan transaksi yang aman. Kemudian mengapa kita harus berhati-hati dengan aplikasi yang belum terverifikasi? Aplikasi yang belum terverifikasi, sekali lagi teman-teman, ini masih dalam tahap pengembangan dan mungkin belum menjalani verifikasi yang mendalam. Menggunakannya itu akan membawa resiko potensial terhadap informasi pribadi dan keamanan dompet Anda. Meskipun tidak semua aplikasi yang belum terverifikasi bersifat berbahaya, mereka berpotensi memiliki kerentanan yang membahayakan keamanan dompet Anda. Jadi sebaiknya gunakan pasfrase sandi Anda dengan benar dan dengan hati-hati, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di postingan ini, jadi pada saat kita memposting pasfrase, pastikan hanya ada tulisan wallet.pi yang ada di Pi browser, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di dalam lanskap mata uang digital yang terus berkembang, mengamankan aset Anda itu adalah sebuah keharusan. Nasihat jelas dan ringkas dari Dr. Nicholas Kokalis mengenai penggunaan eksklusif Wallet Pi dalam browser Pi adalah langkah mendasar dalam menjaga keamanan dompet Pi Anda, teman-teman. Selain itu, wawasan beliau tentang aplikasi yang belum terverifikasi memberikan panduan berharga dalam menjelajahi ekosistem jaringan Pi dengan bijaksana dan hati-hati, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa partisipasi aktif teman-teman dalam menjaga langkah-langkah keamanan berperan penting dalam memastikan kelangsungan dan kesuksesan jaringan Pi Network. Oke, demikian teman-teman update informasi dari Pi News Media. Semoga bermanfaat dan membuat kita tetap waspada, karena semakin hari semakin ke arah menuju pembukaan open mainnet ini banyak para penipu berkeliaran di dalam dunia maya yang berusaha mengambil dan merampas koin Pi yang kita miliki, teman-teman. Oke, semoga ini bisa membawa info positif dan menambah literasi dan wawasan bagi kita semua tentang bagaimana menjaga security atau keamanan di dalam ekosistem Pi Network. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.